apakah analisisnya ini, makanya tadi Bu, kalau bisa setiap perencanaan itu ada SPI-nya. Jadi ada perencana, ada SPI, ada unitnya yang akan mengerjakan itu. Agar apa? Agar nanti ketika sesuatu terjadi yang kegiatan itu, tidak ada yang lepas tangan. Ya, jadi perencanaan pembangunan pertama dia harus lulus di risk management ataupun lulus dalam artian meskipun risikonya tinggi, ini kita pindah ke sana risiko kita tinggi loh. Karena kenapa? Mungkin tidak secara bangunan mungkin dulu, tapi mungkin secara reputasi mungkin. Ya, kita pindah meskipun ke kampus kita sendiri, tapi jangkauan mahasiswa ke pusatnya itu mungkin menjadi agak jauh. Sehingga boleh jadi ketika hal ini terjadi, ini positif atau negatif tidak untuk organisasi kita. Nah, kemudian perihal gedung ini adalah miliknya kita, tapi tanahnya milik rumah sakit. Maka sejatinya kalaupun rumah sakitnya sudah BLU, maka sah-sah saja sebetulnya kita tanpa pindah kontrak saja tanahnya. Kan begitu. Mereka kan BLU, berarti punya pemasukan lain dong, kontrak tanahnya. Kira-kira bisa dianalisis, itu pembangunan gedung baru dengan biaya sewa lebih enteng mana? Ya, lebih enteng mana? Taruhlah misalnya, Bapak Ibu milih bangun gedung baru. Status bangunan ini apa? Harus ada penjelasannya. Ya, karena kenapa? Kan nggak mungkin ya kita pindah serta-merta sementara bangun ini gedungnya kita. Kalau rumah sakit bilang, ya kau robohkan lah. Kami nggak butuh juga bangunan ini, ya kan lucu juga gitu ya. Lucu juga, nggak akan mungkin. Maka mungkin, kalaupun ini nggak mungkin lagi dianalisis ya Bu ya. Tapi bisa dibandingkan sebetulnya analisisnya. Lebih murah mana kita menyewa ini dibanding kita membangun gedung sendiri. Ya, mungkin ada kemampuan kita. Terus kalau kita misalnya tidak menyewa ini, taruh kita pindah. Terus statusnya gedung ini apakah akan disewakan ke rumah sakit atau tidak? Kalau rumah sakit tidak mau menyewa terus buat apa oleh rumah sakit? Pasti akan dirobohkan. Kalau dirobohkan itu risiko besar juga bagi kita. Nah, maka analisisnya mungkin lebih di tingkat perencana, ya di bagian itulah kita di risk management ini akan menganalisis dan mengkomunikasikan dengan pimpinan plus SPI, apakah memakan seperti ini jadinya atau tidak. Nah, inilah tugas kita di risk management. Jadi tidak kembali kepada kita. Kita tugas hanya mengumpulkan kemudian mengkomunikasikan. Nanti Ibu kita di unit manajemen risiko itu tidak juga akan menganalisis misalnya gini. Ini unit pelaksana bikin risikonya rendah misalnya ya. Tapi kita tahu nih risikonya tinggi. Tapi sejatinya kita sebagai risk management unit tidak boleh merubah analisis risk owner. Maka pastikan risk owner itu paham analisis manajemen risiko. Agar dia jangan asal-asal buat. Ya. Karena tugas UPR tadi kan ngumpulin doang. Jadi kalau misalnya ibu tahu nih, ini kok gak dianalisis dengan bagus ya, ini masih belum ini gitu ya. Maka kita gak boleh, saya tukar gak boleh. Tapi makanya risk owner itu harus paham manajemen risiko. Makanya kalau kita merasa analisis pertama belum pas, kita lakukan pendekatan komunikasi dan konsultasi sampai mereka sendiri yang merubah risikonya. Nah inilah tugasnya risk management unit. Karena kita sama sekali tidak diperkenankan merubah risiko orang, pun menentukan risiko yang menentukan kriteria risiko ya ataupun batas toleransi risiko karena itu adalah miliknya pimpinan dan miliknya risk owner sesuai dengan fungsi kita di lini kedua hanya sebagai perantara. Nah gitu. Ini Bapak Ibu yang lainnya boleh berdiskusi ya, baik. Kita. Terima kasih banyak Bu Ivel dan Nengsi. Ya silakan Bapak Ibu yang di Zoom mungkin kita coba ditayangkan dulu Devi wajah-wajahnya yang di Zoom. Bagian keuangan, BMN, kemudian sarana prasarana perencanaan ya mungkin silakan ini momen yang baik sekali ya untuk berdiskusi. Bagian SPI mungkin ada Bu Eka, ada Bu Sarmalina, Bu Handayani sama Bu Eka juga. Monggo Bu
biar hidup diskusi kita. Ah, Ya. terima kasih Mbak Nah, ada Tari. Bu Sarmalina. Baik Bu, silakan Bu. Saya sebetulnya saya mohon maaf ya, saya sangat menyesal tidak bisa hadir di sana. Saya sambil mendengar-dengar juga sangat banyak sebetulnya tadi inginnya meng-cut pada waktu Ibu bicara. Tapi kan saya nggak enak juga kalau di-cut waktu bicara. Akhirnya saya tunggu-tunggu nantilah, tunggu selesai. Cuman sudah selesai seperti ini kok jadi yang mau ditanya tadi jadi pada hilang Bu, lupa. Tapi kan ini masih ada lagi besok ya. Hari ini pekerjaan-pekerjaan yang mendesak masalah SKP tadi sudah kelar. Saya harap besok saya bisa ikut di sana. Sebetulnya menurut saya yang ingin saya tanyakan itu lebih banyak ke yang praktek langsung gitu Bu. Jadi kalau lewat Zoom begini rasanya kurang tepat ya, lebih bagus nanti berhadapan wajah saja. Kalau nanti siang masih ada kegiatan kita ini, saya nanti akan ke sana siang hari. Jadi diskusinya bisa lebih langsung begitu supaya seperti tadi saya senang sekali Ibu Ivelda sudah menjelaskan apa yang disampaikan direktur tadi pagi ya, kok ada perbedaan. Ya, perbedaan itu indah ya kalau dicari jalan keluarnya gitu. Sebetulnya sih ada banyak hal lah tadi. Hanya sayang sekali beliau juga nggak dengar kan yang sudah Ibu sampaikan tadi begitu. Jadi tujuan kita hanya satu sebetulnya, ya kan? Seperti tujuannya, kenapa sih kita buang sumber daya yang begitu besar untuk manajemen risiko, supaya tadi yang tujuan-tujuan tadi itu tercapai tepat waktu, ya tidak boros dan sebagainya, gitu. Jadi ada banyak pertanyaan yang sifatnya teknis-teknis barangkali Bu. Akan lebih baik kalau kita ketemu langsung. Begitu barangkali Bu Tari dari saya sebagai SPI. Terima kasih. Baik Bu Sarmalina, Ibu Sarmalini Ketua SPI Bu. Ya, makasih. Ya memang hari ini padat sekali agenda kita, mohon dimaklumi Bu. Untuk yang lain mungkin silakan. Yang dari jurusan Prodi, saya ini sangat berharap di unit di tingkat direktorat, kalau prodi sudah sering kita dampingi Bu, kita berkala itu mendampingi mereka, mengidentifikasi, kemudian kita juga punya buku pedoman supaya dalam menganalisis ini tepat dalam menentukan resikonya. Tapi memang untuk di tingkat direktorat ini belum seintensif yang di prodi-prodi. Oleh karena itu inilah kesempatannya bagi Bapak Ibu semua, silakan. Nggak apa-apa sebetulnya yang bersifat teknis juga nggak apa-apa Ibu ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan via Zoom ini boleh. Ataukah misalnya masih bingung bedanya antara pernyataan risiko dengan sebab itu apa? Silakan ditanyakan di sesi ini atau hal-hal yang lain yang ada kaitannya. Mungkin di bagian ULP ada Bu Vera, silakan Bu Vera jika ada hal yang perlu didiskusikan. Ya, terima kasih Bu Tari. Untuk di ULP ini pada prinsipnya memang kalau kita berbicara mengenai risiko, sepertinya risiko yang paling besar itu memang bagian pengadaan Bu ya. Kalau secara awamnya seperti itu. Jadi biasanya kalau selama ini memang penekanan lebih ke bagian pengadaan. Nah, sejauh ini sebenarnya kalau kami itu lebih ingin implementasi atau bagaimana trik-trik atau cara-cara pencegahannya, di mana kami sudah melakukan berbagai upaya ya. Selama ini sebelum ada manajemen risiko ini, kita kan selalu berhadapan dengan masalah, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Jadi selama ini biasanya kami itu
learning by doing, Bu. Jadi ketemu masalah baru nanti bagaimana menyelesaikannya. Di mana masalah-masalah tersebut bukan masalah yang sifatnya berat seperti itu, enggak, tetapi lebih ke masalah misalnya ketemu masalah ketika tender, bagaimana menyelesaikannya, ketemu masalah ketika pelaksanaan kontrak, bagaimana menyelesaikannya. Nah, sekarang setelah ada manajemen risiko seperti ini, mungkin apa ya, mendokumentasikan kali Bu ya, mendokumentasikan apa yang sudah dikerjakan, sehingga apa yang sudah dikerjakan itu bisa menjadi panduan untuk kedepannya. Mungkin lebih seperti itu. Di samping itu mungkin mengantisipasi terhadap apa ya, risiko-risiko yang mungkin terjadi ke depannya, karena sesuai dengan perkembangan regulasi pemerintah itu resikonya sifatnya dinamis, Bu. Seperti tahun ini misalnya kita pengadaan itu harus produk PDN yang ada TKDN. Kalau tidak dilakukan nanti akan ada resiko kepada Satker dan kepada PPK untuk pembayaran dari selisihnya gitu. Jadi misalnya kita belanja PDN-nya hanya di bawah 10%, nanti berapa selisihnya itu nanti ada resiko berupa angka yang harus dibayarkan. Nah, mungkin yang seperti itu mungkin yang harus kami lakukan. Jadi karena sifatnya dinamis, mungkin memang harus banyak belajar lagi, Bu. Banyak belajar, banyak sharing kepada pelaku-pelaku pengadaan di tempat lain. Kemudian kami juga mungkin butuh masukan apa langkah atau apa pegangan yang harus kami buat atau kami pegang sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di Poltekkes dalam tahun yang akan datang ini apa Bu ya, istilahnya itu untuk mencegah atau meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi. Karena kalau resiko-resiko yang kami sudah tahu, itu insya Allah sudah bisa kita antisipasi. Ini berarti resiko-resiko yang berasal dari perubahan regulasi atau perubahan dinamika dalam dunia pengadaan itu mungkin yang kami masih buta, Bu. Jadi mungkin nanti ke depannya pun akan ada perubahan, ada resiko yang mungkin akan itu, baru nanti akan ada tindak lanjutnya, seperti itu. Jadi untuk memitigasi resikonya atau untuk menganalisa resiko yang mungkin terjadi, itu kelemahannya mungkin kami belum bisa, belum bisa menganalisanya, Bu. Jadi, karena perubahan-perubahan itu terkait dengan regulasi dari pemerintah pusat. Maksudnya mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, Ibu. Iya baik Ibu, terima kasih ini. Baiknya memang nanti di siang karena kita sudah masuk teknis ya Bu ya, nanti bisa disimak. Kalau bisa mungkin kan datang Ibu ya, biar kita enak. Nah, Ibu Sarmalina dengan Ibu Vera ya, Ibu Vera, Ibu Sarmalina dari SPI, kemudian Ibu Vera dari ULP. Sebetulnya kembali lagi intinya adalah memang pada teknisnya seperti apa risk management ini. Karena kalau kita bicara teori saja nggak akan selesai dia gitu ya. Tapi perlu tadi saya hantarkan Bapak Ibu ke konsep agar sama-sama kita meluruskan niat kita bahwasanya risk management ini menjadi miliknya seluruh organisasi dan mau tidak mau sudah harus menjadi kebutuhan kita karena beragam penilaian kinerja sudah memuat risk management. Nah, mungkin penilaian kinerja lanjutan itu adalah sudah sejauh mana risk management ini bisa mengatasi dan bisa mengolah risiko yang kita hadapi. Nah, ini mungkin yang akan jadi penilaian. Makanya saya katakan ketika kita bicara risk management, kita punya aplikasi, maka proses identifikasi adalah proses yang tidak bisa tidak untuk dilakukan. Jadi Bu Vera tadi ada di ULP, mungkin secara program kerja tentu ada program, tahun ini saya mengadakan ini untuk kampus. Saya mengerjakan pengadaan ini untuk kampus. Nah, sejatinya program tersebut tentu sudah dianalisis resikonya.
Menganalisis risiko, Bu, betul kata Ibu tadi. Saya nanya ke ahlinya, betul. Namanya metode Delphi. Kita enggak mungkin, Ibu enggak ngerti cara membangun gedung, terus Ibu buat sendiri analisis risiko membangun gedung. Enggak akan nemu hasilnya. Maka mungkin Ibu akan berdiskusi dengan orang proyek, dengan orang yang tahu, pakar-pakarnya di bidang pembangunan tersebut. Makanya kita akan menemukan identifikasi risiko atau akar penyebab risiko. Nah ingat, risiko itu harus mampu mengatasi akar penyebabnya. Tidak boleh tidak akarnya yang diatasi. Maka kehebatan risk analis itu adalah dia harus mampu mencari akar penyebab risiko itu. Makanya boleh jadi satu buah program kerja memiliki akar penyebab itu banyak banget. Ya, pembangunan gedung A, contoh pembangunan direktorat, dianalisis. Apa kejadian risikonya? Tadi saya katakan kejadian risiko itu adalah kata-kata negatif atau positif dari tujuan kita. Maka program kerjanya adalah pembangunan kantor direktorat. Kejadian risikonya, kalau Ibu berbicara dia peluang, karena boleh saja ya Bu ya, pembangunan direktorat ada risiko positifnya. Boleh, sajikan dia secara positif. Pembangunan direktorat ada risiko negatifnya, sajikan kedua-duanya. Jadi kita bicara ada positif, ada negatif. Jadi contoh kalau kita bicara ada negatifnya, Ibu akan sebutkan, uraikan apa saja yang bisa menyebabkan risiko ini menjadi negatif. Contoh, dananya tidak cukup, contoh ya. Dana pembangunannya nggak cukup, mungkin negara ngasih sekian, kita butuhnya sekian, contoh. Terus disuruh bertahap oleh negara. Disuruh bertahap itu apakah membutuhkan waktu pengajuan baru lagi atau tetap pengajuan yang lama tapi dilanjutkan saja. Nah ini kan orang bagian itu yang mengerti. Kemudian pembangunan gedung ini boleh saja tidak terlaksana. Apa penyebabnya? Mungkin kontraktornya mangkir. Boleh jadi ya Bu ya. Kalau kontraktornya mangkir, ya, makanya setelah kita menemukan akar penyebab, kita akan mengetahui cara penanganannya. Contoh tadi, pembangunan gedung baru, dananya nggak memadai. Maka akar penyebabnya, mungkin Ibu bekerja sama dengan pemerintah. Contoh kalau kami itu pakai SBSN ya Bu ya. Surat berharga syariah negara. Kita pakai itu jadi negara bantu bangun gedung kita. Yang SBSN ada juga kita pakai hari ini itu marak juga ya. Cash wakaf link sukuk. Nah itu bisa ditengok. Mungkin karena bukan orang ekonomi tapi saya perkenalkan yang ada di ekonomi itu karena negara kita juga menggunakan instrumen itu. Jadi SBSN, surat berharga syariah negara, kalau kita yang syariah kemudian ada cash wakaf link sukuk. Artinya apa? Wakaf yang ada dikelola oleh negara itu digunakan oleh negara membangun gedung-gedung yang sifatnya adalah pendidikan gitu. Nah, kita bisa cari ke sana. Nah, kemudian yang kedua tadi, mungkin kontraktornya mangkir. Kalau kontraktor mangkir, kita bisa temukan langkah penanganannya. Gimana caranya? Mungkin Ibu bisa gunakan kalau hari ini ada lembaga penjamin ya Bu ya. Jadi nggak cuma bank yang jadi lembaga penjamin atau nggak cuma kalau di lembaga bank itu dia sebagai penjamin ya. Tapi ada lembaga hari ini aktivitas itu menjadi penjamin pembangunan. Artinya kalau kontraktor ini mangkir, kita nggak ada urusan dengan kontraktor. Urusan itu dengan lembaga penjaminan. Mau tidak mau dia harus bisa menyelesaikan pembangunan kontrak ini. Artinya risiko Ibu sudah Ibu mitigasi. Nah, maka untuk menangani risiko yang mungkin ada ini, jangan tunggu proyeknya ada. Tapi dari sekarang sudah mencari tahu bagaimana lembaga penjaminan itu, bisa nggak ya kami pakai gitu. Nanti ketika proyeknya ada, semuanya tinggal apply, lembaga penjaminannya ada, uangnya ada. Nah, kemudian gedungnya dibangun. Oh, kalau ternyata ada lagi risikonya apa? Mungkin gedung yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kita tengok. Udah menganalisis itu belum? Oh ternyata saya tidak memasukkan itu sebagai akar penyebab. Berarti itulah yang dikatakan perbaikan risiko. Boleh jadi mungkin kita akan melakukan sedikit renovasi atau sedikit apa nantinya, maka itulah yang akan menjadikan kita berbiaya risiko. Jadi pada dasarnya manajemen risiko itu berada di sebelum proyek kegiatan dan penanganan atau rencana penanganannya itu sudah harus dikerjakan sebelum proyek itu datang. Mungkin akhirnya penanganan Ibu nanti membuat sebuah pedoman
membuat sebuah panduan untuk ikut dalam pelelangan pembangunan gedung misalnya. Jadi tim akan menseleksi. Kalau ternyata nanti udah diseleksi, terpilihlah kontraktor A, tahu-taunya dibangun kontraktor A gagal, maka boleh jadi si SPI akan memeriksa kenapa kok tetap ada risikonya. Bagian mana yang tidak dijalankan? Nah, inilah bentuk kalau risiko itu selalu ada perbaikan berkelanjutannya. Nah, inilah yang kita targetkan di risk management. Sehingga apapun itu bentuknya, kita bisa identifikasi sedini mungkin. Sehingga ketika pelaksanaannya nanti tidak ada yang sifatnya mengagetkan kita. Loh kok jadi nggak selesai bangunannya? Oh nggak bisa bilang nggak begitu. Karena kenapa? Udah dianalisis sebelumnya. Kalau bangunan tidak selesai, lembaga penjamin ada yang menjamin. Kalau ada yang menjamin berarti gedung pasti selesai dong. Nah itu contoh sederhana guna risk management. Jadi memang akan terlihat kalau kita mulai menerapkannya. Kalau hanya ditulis kemudian bagaikan tadi Ibu nyampaikan teorinya saja misalnya, pendapatnya kita butuhnya membuat. Sekarang dibuat pun dia tidak akan ada gunanya kalau tidak dijalankan. Ya, kita analisis hari ini panjang lebar. Tidak akan ada gunanya kalau nggak kita jalankan. Ya, akhirnya risk management hanya berguna sebagai reporting, pelaporan. Tidak ada bagian untuk evaluasi. Nah, inilah posisinya. Sehingganya kalau mau mengambil kebijakan juga bingung. Karena kenapa? Tidak dipedomani hasil risk management. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya jelaskan dari yang disampaikan Ibu Sarmalina dan Ibu Vera tadi ya, terus menjawab. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahasnya lebih tuntas dengan praktek yang ada. Cuman ya itu tadi, prakteknya harus ada penerapannya setelah ini. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Ivelda, penjelasannya yang cukup luar biasa ya. Jadi pada intinya Bu ya, kalau bisa saya tangkap tadi bahwa kita bicara sudah mengerjakan mitigasi risiko, pengendalian risiko, tapi kalau tidak ada dokumennya juga tidak bisa dikatakan kita mengerjakan manajemen risiko. Atau malah sebaliknya, dokumennya ada, identifikasinya ada, analisisnya ada, tapi tidak diterapkan, tidak lahirlah suatu kebijakan yang nanti kaitannya untuk mengendalikan risiko juga tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu hari ini kita sudah tadi Pak banyak mendapatkan secara teori maupun pengalaman dari Bu Ivelda. Sepertinya rekan-rekan kami sudah nggak sabar ini Bu untuk mau praktek langsung ya, bagaimana nanti cara identifikasi risiko, analisis dan menyusun rencana pengendaliannya itu yang tepat itu seperti apa. Nah, kita akan lanjutkan di sesi setelah istirahat ya, mungkin cukup dulu untuk pagi ini ya. Mungkin sudah lewat jam 12. Kita break dulu untuk istirahat, sholat, makan, mungkin kurang lebih 1 jam. Nanti kita kembali lagi di pukul 13. Nah, ketika